saya akan memberikan reviewnya tentang materi yang saya ajarkan, yaitu materi logika and algoritma di Simkomdik ya. Ini masih teori, jadi belum ada praktek videonya, mohon maaf ya. Ini seperti ini tampilannya. Nanti di handphone juga bisa ya. Tekan no saja ya. Nah, di sini nanti user atau siswa mengklik tombol seperti ini. Nah, ini bisa dikembangkan dalam bentuk permainan juga bisa ya. Semua ini berbasis link sebenarnya. Dan ini sudah sebenarnya bisa disisipi video ya, video yang lain. Ini sebenarnya sudah video ya, video interaktif seperti ini. Kalau misalkan seperti kuis atau mungkin ini harus disisipi karena sesuai prosedurnya sepertinya ada evaluasinya ya, kayak di RPP seperti itu ada evaluasinya, ada pelatihannya. Jadi siswa nanti bisa menggunakan aplikasi ini. Mungkin ini belum lengkap ya, mohon maaf, ini kurang sempurna ya, tidak ada yang sempurna, intinya sampling gitu. Kalau benar-benar yang kompleks ya nanti bisa dibuat lagi yang lebih lengkap lagi. Ini saya mereview hasil pembuatan saya, Pak ya. Oke, yang pertama kompetensi yang diajarkan tentang logika dan algoritma seperti ini. Ini otomatis jalan sendiri ya. Kemudian back ke home. Kemudian materinya ya. Nah, di sini ada dua materi, yaitu penjelasan logika dan algoritma. Yang pertama yang logika. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Nah, selanjutnya siswa bisa menekan tombol selanjutnya atau kembali ke halaman sebelumnya. Klik untuk selanjutnya. Logika sering kali dihubungkan dan kecerdasan. Seseorang yang mampu berlogika dengan baik, sering orang menyebutnya sebagai pribadi yang cerdas. Dalam menyelesaikan suatu masalah pun, logika mutlak diperlukan. Logika identik dengan masuk akal atau penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Definisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Pelajaran logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis. Nah, ini selanjutnya bisa dilanjutkan atau kembali berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Manfaat logika menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Nah, ini manfaat logika. Nanti siswa juga membaca, juga mendengarkan. Makanya saya berikan sisipan suara. Oke, untuk melanjutkan, ini manfaatnya. Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan benar yang ada. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan pola nalar induktif.
Pola nalar deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus, dan induktif penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Oke, itu salah satu fungsi logika. Di sini si user atau siswa untuk melanjutkan, yaitu bisa berupa contoh atau kembali lagi. Saya ambil ke contoh ya. Contoh kalimat pola nalar yaitu deduktif. Umum, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khusus, Sandi adalah siswa SMK. Yaitu kesimpulannya adalah bahwa Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Induktif. Khusus, Devi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Khusus, Yuda rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Khusus, Tika rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Maka kesimpulan dari semua siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, itulah contoh kalimat pola nalar. Nah, ini contoh kalimat pola nalar. Ini kalau seperti ini kan siswa bisa melihat ya dalam waktu lama atau cepat gitu. Bisa diamati, ditahan dulu atau kembali lagi atau ke menu awal. Saya coba ke menu awal. Menu awal di sini materinya. Nah, tadi menjelaskan tentang logika, kemudian menjelaskan algoritma. Nah, kalau seperti diulang seperti ini, siswa maka otomatis akan cepat menghafal ya ketika melihat sistem sistem pending atau sistem pause. Nah, seperti ini selagi tidak si user atau si siswa sendiri tidak mengklik untuk lanjut berikutnya. Nah, oke, saya coba menjelaskan yang algoritma. Setelah mempelajari logika yang terkait tentang bagaimana manusia berpikir dengan benar, selanjutnya akan membahas tentang bagaimana cara penyelesaian yang baik, yaitu algoritma. Algoritma berasal dari nama seorang ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, juga penulis buku berjudul Al-Jabar wal Muqabalah. Kata Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm, yang kemudian lambat laun menjadi algoritm. Diserap dalam bahasa Indonesia, bahasa kita, menjadi algoritma. Algoritma dapat diartikan urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Untuk lebih mudah memahami arti dari algoritma, saya akan memberikan contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Silakan tekan tombol contoh. Oke, ini ada perintah contoh untuk melihat algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari pada suatu permasalahan, yaitu Dina adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari, ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kira-kira apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan oleh Dina? Apakah kalian bisa menjawab? Oke, silakan tekan tombol jawab. Oke, saya jelaskan lagi barangkali
kurang paham, di sini contoh algoritma sederhana di mana ada sebuah kasus seorang siswa SMK yaitu dengan nama Dina yang setiap harinya itu pergi ke sekolah itu selalu sarapan. Tapi suatu hari ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Nah, si aplikasi ini memberikan si siswa untuk berpikir apa yang dipikirkan oleh Dina, kira-kira apa, bagaimana menurut pendapat si user atau siswa itu sendiri. Nah, di sini ada perintah untuk menjawab, klik jawab. Maka yang dipikirkan oleh Dina ini bisa beda pemikiran ya oleh kalian. Terserah kalian bisa menjawab yang lain, karena yang jelas harus dengan logis. Yang dipikirkan oleh Dina yaitu adalah dia akan membuat sebuah lauk pauk yaitu tumis tauge dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, A. Siapkan tauge, tempe, cabai, bawang merah dan sebagainya. Yang kedua, iris bawang merah, bawang putih dan sebagainya. Kemudian C. Panaskan minyak, kemudian masukkan semua irisan bahan. D. Goreng tempe sebentar. E. Tambahkan tauge, kecap manis, garam dan sebagainya. F. Aduk hingga semua bumbu meresap. G. Cicipi rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, maka bisa tambahkan bumbu yang lain. Yang terakhir, tumis tauge siap dihidangkan. Contoh tersebut merupakan penyelesaian masalah dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dinamakan dengan algoritma. Apakah kalian paham sampai di sini? Oke. Kalau belum paham, kalian nanti saya akan berikan tugas tertulis pada aplikasi ini. Kalian ditulis di buku contoh langkah-langkah atau algoritma mandi, seperti itu. Mungkin algoritma menyapu, algoritma menyalakan lampu. Nah, di situ yang jelas ada langkah-langkahnya dengan benar. Oke, sampai di sini contohnya. Jika ada pertanyaan, nanti kalian bisa menghubungi pembuat aplikasi ini. Terima kasih. Oke, sampai di sini contoh algoritma ini udah selesai ya, terakhir materi. Nah, apabila si user atau siswa belum paham bisa kembali di sini atau mengawali cari menu yang lain. Oke. Nah, di sini ada menu yang tadi sudah disampaikan dari materi, kompetensi dan sebagainya. Kemudian siswa diharapkan untuk mencoba latihan kuis. Ya, latihan kuis di sini bentuk yang saya namakan namanya evaluasi. Karena setelah pembelajaran yang jelas biasanya ada evaluasi. Evaluasi ini saya buat dalam bentuk pilihan ganda. Jumlahnya ada 10 ya, 10 dan diberikan waktu itu kurang lebih 10 menit ya. Coba siswa diharapkan untuk menekan tombol evaluasi. Nah, di sini sudah mulai ada perintah untuk klik mulai seperti itu. Masukkan nama ini bebas, misalkan oke gitu ya, kirim itu. Nah, ini ada waktunya di sini mulai ya, waktunya kurang lebih 10 menit ya. Ini siswa nanti memilih jawaban yang benar. Ada skornya juga. Ini untuk melatih tes
EQ siswa itu sendiri. Nah, logos berasal dari mana ini? Yunani. Kirim. Oke, benar. Logos artinya pinter coba. Oh, salah. Ilmu rupanya. Kemudian logis artinya bodoh. Masuk akal mungkin. Masuk akal. Oke, betul. Manfaat logika kecuali menjadi tersesat. Oh iya. Betul. Penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Induktif coba. Oh, salah ya. Ini ada notifikasi ya. Ini notifikasi ini bisa dimodif dengan bahasa yang lain ya. Seperti itu. Terus kemudian induktif. Oke, betul, keren. Sip atau apa gitu bisa diganti. Nah, ini ada urutan penyelesaian suatu masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu masalah, yaitu algoritma. Betul. Seorang ilmuwan menemukan algoritma dari negara Arab. Ya, kemudian namanya siapa? Yaitu Abu Ja'far. Oke. Abu Ja'far itu penulis buku yang berjudul tadi Al-Jabar wal-Muqabalah. Oke, bagus, nilainya 80. Ini untuk melihat hasil kuisnya. Tadi bisa dicek yang mana yang salah. Oh, yang ini yang salah. Ini yang benar, kemungkinan logos itu artinya ilmu ini. Oke, keluar dari hasil kuis. Next, kembali ke menu awal. Ini ke kompetensi dasar. Oke, sampai di sini ya. Nanti saya akan review di ponsel, di smartphone. Nah, ini sampai ke pengembang. Pengembang ini pembuat ya. Bukan menciptakan, ini saya dianggap pengembang saja. Ini ya. Oke, seperti ini. Itu bio saya. Nah, di sini ada bahan ya. Oke, sampai di sini saya tutup dulu. Ada bahannya di sini tadi. Ini ada PPT Spring APK Builder. Selamat sudah belajar. Oke, saya tutup dulu ya. Oke, tutup dulu. Oke. Tadi ada beberapa bahan yaitu iSpring, PPT, iSpring, APK Builder. Nah, ini saya coba PPT itu ini PowerPoint sebenarnya. Kemudian iSpring-nya sudah include di PowerPoint ya. Ini versi yang lama, ini harusnya versi yang sekarang itu udah versi baru, dan ini trial sifatnya. Trial itu paling cuma 3 hari atau 2 hari ya. Ini saya lagi cari cracknya, saya coba publish ya. Nah, ini trial, udah nggak bisa digunakan lagi, tapi saya harus cari aktivasinya ya. Ini berbayar soalnya. Dan ini bisa dikonversi ke HTML, ke video, video mateng gitu ya, nggak bisa diedit, nggak ada interaksinya, hanya monoton. Bisa dimodif ke flash movie atau CD ya, dan sebagainya. Nah, setelah Spring kemudian sudah dikonversi dalam bentuk HTML tadi, kemudian bisa dikonversi ke APK Builder ya. APK Builder ini artinya bisa di convert ke APK supaya bisa diinstal di handphone. Yang tadi melanjutkan video yang di komputer, sekarang akan video yang di ponsel, cara menginstal review hasil video pembelajaran saya untuk materi SimComDict, Logical and Algoritma. Berikut aplikasinya sudah saya download ini. Kemudian install. Nah, buka. Oke. Ya, ini install di HP. Oke, buka. Nah, nanti diizinkan aja, izinkan. Nah, ini siswa otomatis akan mengklik ya sebagai user ya.
Nah, ini ada suara atau startup ya, startup. Nah, kemudian si user atau siswa klik di tengahnya, tekan tombolnya. Nah, sama persis yang ada di komputer ya, bisa pakai HP. Nah, sama. Nah, tadi udah disampaikan. Nah, ini kompetensi dasarnya. Cuman ini materinya ya, sama penjelasan algoritma. Setelah mempelajari logika yang terkait tentang bagaimana manusia berpikir dengan benar, selanjutnya akan membahas tentang bagaimana cara penyelesaian yang baik. Oke, itu review video ya. Algoritma. Algoritma berasal dari nama seorang ilmuwan kembali Arab lagi. Nah, jadi siswa itu bisa mengulang-ulang ya, bisa dari awal, bisa dari tengah dan sebagainya. Sama proses yang ada di komputer. Ada evaluasinya juga ya. Ini tesnya juga sama. Ya. Nah, latihan tes, kasih nama, yes, terserah bebas ya. Kemudian next ya. Ini ada waktunya di atas ya, ada waktunya. Sama persis ya. Kemudian next next ya, oke. Next oke ya. Kemudian next. Ini tampilan seperti ini saya buat itu ya, melebar itu karena biar tampilannya lebar, biar luas tampilannya ya. Oke, salah. Oke, ini di handphone ya, ini tetap ini contohnya seperti ini. Ini saya coba untuk kuisnya. Next. Nah, ini untuk menguji hasil materi yang diajarkan tadi, mengingat kembali ya. Oke, berapa ini? Next lagi. Oke, kurang tepat, nilainya jelek, hanya 10%. Lihat hasil kuisnya. Oh, tadi ini untuk menjelaskan hasil-hasil tadi. Yang hijau ini adalah yang benar, yang merah ini yang salah. Oke, close ya. Kita kembali back ya. Oke, kita bisa keluar ya. Oke. Hasil tadi bisa dilihat di logika ini. Nah, kalau tadi klik lagi maka akan melanjutkan yang tadi, masih ada resumenya biasanya. Nah, ini ada perintah resume yang tadi nge-close atau kita close, ada istilahnya resume kembali lagi apa tidak. Jika kembali lagi berarti ke kuis, kalau no berarti ke awal, no. Nah, berarti ke awal, seperti itu ya. Oke. Jika ingin keluar, back saja seperti di handphone, back. Nah, seperti ini. Nah, oke, keluar. Nah, ini udah.